Jabal Nur oleh Allah. Arab Oh Saudi ya. disebut-sebut dengan milik Bunda Sultan. Sekarang kanan Bapak Ibu. Ya. Tapi yang lurus dengan habis kita ialah Jabal Nur. Artinya gunung Nur, gunung yang bercahaya. Di mana sejarahnya di atas gunung tersebut ada sebuah gua Jabal Nur. Ada sebuah gua Jabal Nur, artinya gua yang bercahaya. Sejarahnya Rasulullah SAW waktu zaman Jahiliyah sebelum diutus menjadi Nabi, maka Rasulullah SAW setiap malamnya menyendiri di atas gua tersebut. Di atas gua tersebut. Maka sesampainya pada suatu malam Rasulullah SAW datanglah makhluk yang sangat besar dan memeluk Rasulullah dari belakang. Ialah Rasulullah sebelum mengenal malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW sangat ketakutan dan kaget tidak mengalami seperti yang dialami malam tersebut. Karena makhluk tersebut saking besarnya, andai kata kalau makhluk tersebut dunia akan berada di genggamannya saking besarnya. Maka dari saat itulah makhluk tersebut mengucap kepada Rasulullah Iqra sampai 3 kali, ya, artinya Iqra, bacalah Muhammad. Dan sebelum itu para jemaah, Rasulullah SAW saking takutnya pada Rasulullah pulanglah ke rumah istrinya Siti Khadijah di Mekah. Sesampainya di rumah istri tercinta, Rasulullah menceritakan apa yang dialami di atas gua tersebut, sehingga Siti Khadijah ini bergegas pergi ke rumah keponakannya Naufal, ya, yang dikenal dengan Naufal bin Ariqab, yang artinya keponakan daripada Siti Khadijah. Maka karena Naufal Ariqab ini salah satu keponakan Siti Khadijah yang sangat pintar, bahkan bisa mengarang kitab, ya. Dan Naufal ini masih menganut agama Nasrani, belum masuk Islam. Maka Naufal ini menceritakan kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad adalah akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul seperti layaknya Musa menerima wahyu. Juga Rasulullah SAW para jemaah menerima wahyu pertama tepatnya di atas Jabal Nur barusan tersebut. Maka malaikat Jibril mengucap kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Apa jawaban daripada Rasulullah? Rasulullah menjawab, ana biqari, yang artinya saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis. Maka di saat itulah Rasulullah turunnya wahyu pertama, surat Alaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, tepatnya berada di dalam gua Hira atau dikenal dengan Jabal Nur atau gunung yang bercahaya. Baik para jemaah di Allah dan Rahman, seperti itulah sejarah singkat daripada Jabal Nur. Kita langsung menuju melewati perkuburan makna, dan sebelum kita sampai ke perkuburan makna, kita akan melewati tempat pasar Eseng, ya, yang disebut-sebut jemaah haji pada tahun 90-an, ya, pasar Eseng. Maka nantinya akan melewati, karena sekarang pasar Eseng sudah tidak ada para jemaah, sudah dibangun hotel, ya. Dan nantinya sebelum sampai ke perkuburan makna, maka kita akan terlebih dahulu melewati tempat pasar Eseng yang paling kuno yang ada di kota Mekah. Para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga nantinya insyaallah akan melewati Masjid Al-Jin dan juga Masjid Al-Sejarah, artinya Masjid Pohon, dan seterusnya kita langsung menuju ke hotel.
Para jemaah di Allah Rahman, kita melanjutkan perjalanan menuju ke hotel, dan sebelum kita sampai ke hotel, terlebih dahulu akan kami menunjukkan bekas-bekas tempat pasar seng yang paling kuno di Kota Mekah yang disebut-sebut oleh jemaah tahun 90-an. Jadi dari sinilah sampai ke depan, ya, sampai ke depan tempat kunonya pasar seng yang paling kuno, ya, karena sekarang sudah dibangun hotel oleh pemerintah Arab Saudi, jadi seng-sengnya sudah tidak ada, Bapak Ibu, ya. Baik para jemaah, di depan sudah nampak pagar daripada perkuburan Maklah, ya, kuburan Maklahilah, di mana di dalamnya ada 40 para sahabat Nabi yang dikuburkan di dalamnya, dan juga waliullah dari Indonesia yang dikenal dengan Maimun Zubair, ya, yang dikuburkan di dalamnya. Di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kanan, ya, inilah perkuburan Maklah. Dan juga istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah, dikuburkan di dalamnya tersebut. Baik para jemaah, alihkan pandangan, di depan kita ada sebuah masjid, ya, di depan ada sebuah masjid sebelah kanan. Alihkan pandangan. Jadi masjid ini yang dikenal dengan Masjid Al-Jin, bukan berarti di dalamnya banyak jin. Sejarahnya, di mana Rasulullah SAW melaksanakan salat subuh dengan para sahabatnya, Rasulullah membacakan ayat yang sangat merdu sehingga jin yang lewat penasaran, ya. Maka dari situlah jin dibaiat oleh Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Di sebelah kiri Bapak Ibu, masjid yang bersejarah di sebelah kiri ialah Masjid Sajaroh, artinya masjid pohon, di mana Rasulullah SAW karena berhubung dengan jin, ya. Jadi jin tersebut tidak mengakui bahwa Nabi adalah utusan Allah dan Rasulullah. Namun jin tersebut, kalau kamu memang betul Rasul, maka coba pindahkan pohon yang ada sebelah kiri. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat Rasulullah, setelah Rasulullah berdoa dan dipanggillah pohon tersebut, maka pohon tersebut berpindah dengan akar-akarnya, pindah ke sebelah seberang jalan tersebut, ya. Maka oleh jin tersebut disuruh kembali ke tempat semula dengan izin Allah. Pohon tersebut diperintahkan oleh Rasulullah sehingga kembali ke tempat semula. Seperti itulah sejarah pendek daripada Masjid Sajaroh. Baik para jemaah di Allah Rahman, alhamdulillah kita sudah berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kawasan Kota Mekah, meskipun tidak semuanya kita singgah atau turun dari bis. Tapi alhamdulillah kita cukup memandangi atau kami menyampaikan sedikit sejarah daripada tempat-tempat bersejarah, dan kita langsung menuju ke hotel. InsyaAllah di persiapan nantinya akan dihantar terlebih dahulu Hotel Elaf Al-Masyair, ya. Bagi jemaah yang dari Elaf Al-Masyair, InsyaAllah akan dihantar terlebih dahulu, dan nantinya seterusnya Hotel Olayan Plaza yang ada di Kutai. Baik para jemaah, seperti kami sampaikan barusan untuk pelaksanaan umroh, ya. Jadi nantinya sampainya di hotel langsung makan siang. Sesudah makan siang, kita masuk ke kamar masing-masing dan kita beristirahat sejenak. Dan insyaAllah jam 2 para jemaah sudah berkumpul di lobi hotel. Kalau sudah lengkap, kita berangkat secara bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan umrah kedua. Dan nanti salat zuhur di Masjidil Haram, agar nanti mendapatkan pahala 100.000, ya. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk barang-barangnya sebelum kita sampai ke hotel, barangkali di antara para jemaah ada yang belanja, ya,
Persilahkan barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal di dalam bis, kerana bis ini hanya terpakai satu kali. Kemungkinan besok ataupun lusa kalau kita sudah mau check out ke Jeddah, maka bis ini tidak akan terpakai, hanya terpakai satu kali. Muassasah akan berikan supir atau beda bis, beda supir, ya. Dipersilahkan dicek hal seperti HP, charger, kacamata, dompet dan lain sebagainya. Dan barangkali di antara para jemaah yang menaruh HP di depan tempat duduk atau di kantong kursi depan tempat duduk, dipersilahkan diambil kembali dan dimasukkan ke dalam tas. Dan juga barangkali di antara para jemaah yang menaruh barang belanjaannya di atas kabin, dipersilahkan diambil, ya, dan dibawa ke kamar nantinya masing-masing. Baik para jemaah diyamullah dirahman, kami akhiri penyampaian dari kami. Jika ada kata-kata yang berkenan didengar oleh para jemaah semuanya, kami mohon maaf beribu maaf. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah, jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan datangnya dari pribadi kami. Kami cukupkan penyampaian, nantinya akhirul kalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه بصورك يا باشا، لو بصيت شدة الناس ده عند الفندق الشهداء 5 دقايق اكون عندنا البنات. اتفضل يا باشا، 5 دقايق هكون عندك، انا عند الشهداء اهو بنزل. Lah.